Shalom, damai di hati. Terima kasih kepada semua yang telah membawakan pujian, termasuk kepada para lansia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita baru saja membaca Lukas 24 ayat 36 hingga 49. Tema perenungan kita warga Gemim di sepanjang minggu ini, Yesus makan membuktikan Ia bangkit. Mengapa makan membuktikan Yesus bangkit dan hidup? Sebab Bapak Ibu saudara-saudara, aktivitas makan hanya bisa dilakukan oleh orang hidup, tidak bisa orang mati. Orang mati tidak bisa makan. Kalau di Maumbi yang terjadi adalah yang hidup makan-makan saat ada orang mati. Betul toh? Mingguan, 40 hari, 1 tahun. Tapi yang makan-makan itu orang hidup, orang mati tidak bisa makan. Hantu pun tidak bisa makan. Mungkin kalau kita nonton film, ada yang diatur oleh sutradara. Tapi bahkan yang jadi hantu di film pun adalah orang hidup. Tidak ada hantu yang bisa makan. Sebab itu sekali lagi ketika tema ini diangkat, Yesus makan membuktikan Ia bangkit, hendak mengatakan kepada kita bahwa benar Yesus hidup. Sebab sekali lagi makan adalah aktivitas yang hanya bisa dilakukan oleh orang hidup. Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para murid setelah Ia menampakkan diri kepada para perempuan dan kepada 2 orang murid di jalan ke Emmaus. Dia datang untuk menampakkan diri kepada semua murid seperti catatan Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 36 hingga 49. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan kehadiran Tuhan Yesus ini mengejutkan mereka. Sebab para murid sedang ada dalam perasaan ragu-ragu, bertanya-tanya, betulkah yang diceritakan para perempuan? Benar Yesus bangkit? Betulkah kesaksian para murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ini adalah hal yang benar? Tuhan telah hidup. Mereka ragu-ragu. Dan ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, hal itu justru membuat mereka takut dan mengira bahwa mereka telah melihat hantu. Hantu dalam kata Yunani pantasma, artinya roh yang tidak berwujud. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, di ayat 39 hingga 41, Tuhan Yesus memperlihatkan kepada mereka tangan dan kakinya untuk meyakinkan mereka bahwa benar Ia telah bangkit, bahwa benar Dia hidup. Ayat 42, lalu Tuhan Yesus meminta makanan dan memakannya di depan mereka untuk membuktikan bahwa benar Dia telah bangkit, Dia hidup. Sebab bukankah waktu Dia mati lambungnya ditikam? Orang yang lambungnya bocor tidak mungkin ada proses pencernaan di sana. Dia hidup, Dia bangkit, sebab itu Dia meminta makanan dan memakannya di depan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau di tangan kita ada terjemahan baru Alkitab edisi yang kedua, kita mungkin akan bertanya, apa yang Tuhan Yesus makan? Sebab kalau kita membaca terjemahan lama, di sana dituliskan mereka memberi kepadanya ikan goreng. Kalau Bapak Ibu di tangan saudara-saudara ada terjemahan baru Alkitab terjemahan baru edisi kedua, saudara-saudara akan menemukan kata yang digunakan di sana adalah Yesus memakan ikan bakar. Pertanyaannya goreng atau bakar? Saudara-saudara, kita akan bicara tentang sejarah panjang penerjemahan Alkitab dari bahasa asli ke bahasa-bahasa yang lain termasuk bahasa Indonesia. Saya ingin mempersingkat dengan mengatakan kepada kita bahwa sebelum sampai ke terjemahan baru baik edisi 1 maupun edisi 2, Alkitab yang perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani dan sebagian bahasa Aram, juga perjanjian baru yang ditulis dalam bahasa Yunani, telah lebih dari 20 kali diterjemahkan ke dalam rumpun bahasa Indonesia. Khusus bahasa Indonesia telah lebih dari 20 kali, tidak terhitung bahasa-bahasa yang lain. Mulai dari bahasa Melayu Indonesia kuno sampai pada bahasa Indonesia modern yang terbaru di saat ini. Di sekitar di tahun 1958, pertama kali diterbitkan Alkitab terjemahan lama. Alkitab terjemahan lama ini menggabungkan perjanjian lama Klinker, yang perjanjian lama ini diterbitkan di tahun 1870, dan perjanjian baru Bode yang diterbitkan tahun 1938. Dua terjemahan ini digabungkan menjadi satu edisi, namanya Alkitab terjemahan lama. Lalu kemudian dari terjemahan lama ini dibaharui
tahun 1974 diterbitkan terjemahan baru yang ada di tangan kita, biasanya kita pakai selama ini. Terjemahan Alkitab, terjemahan baru Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang merevisi isi Alkitab terjemahan lama berdasarkan perkembangan kosakata dan tata bahasa Indonesia di saat itu. Pada edisi terjemahan baru ini, Lai menggunakan sumber PL dari Biblia Hebraika, sedangkan PB Perjanjian Baru dari Novum Testamentum Gris. Lai menggunakan ini sebagai sumber untuk menerjemahkan Alkitab terjemahan baru. Lembaga Biblika Indonesia bergabung kemudian bersama dengan Lai. Sesudah itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tahun 2023, tahun lalu 2023, Lai menerbitkan edisi lengkap Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang kita kenal dengan Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Beberapa minggu yang lalu ada perwakilan Lai yang hadir di gereja ini untuk memberi penjelasan tentang Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Di edisi kedua ini ada pembaharuan atas edisi pertama. Yang dilakukan adalah tidak mengubah makna, tetapi membuat terjemahan itu lebih dekat artinya, mengikuti perkembangan tata bahasa, ejaan, kosakata, tanda baca, dan semua perkembangan bahasa Indonesia di masa kini. Bapak Ibu Saudara-saudara, proses ini tidak berlangsung dalam 1 tahun. Jadi revisi atas terjemahan baru 1 ke terjemahan baru 2 telah berlangsung sejak tahun 1950-an. Perjalanan panjang Lembaga Alkitab Indonesia untuk menerjemahkan ini supaya lebih dekat dengan kita. Ada 4 prinsip penerjemahan: jelas, tepat, wajar, dan dapat diterima. Penerjemahan Alkitab ini dibuat seharafiah mungkin supaya sesuai dengan teks asli dan lebih mudah dimengerti oleh pembaca. Pertanyaannya adalah goreng atau bakar? Kalau kita melihat teks asli bahasa Yunani, kata ini digunakan kata optos. Kata Yunani optos artinya dimasak atau dipanggang. Maka atas revisi atau pembaharuan terhadap terjemahan baru 1, dalam Alkitab terjemahan baru 2 ditulis ikan bakar. Dimasak atau dipanggang arti kata optos. Tuhan Yesus memakan ikan yang dimasak atau dipanggang. Terjemahan baru 2 membaharui terjemahan baru 1 dengan menuliskan Yesus menerima ikan bakar dari para murid. Dia memakan ikan bakar. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apakah perubahan ini membatalkan cerita Yesus bangkit? Tidak sama sekali. Apakah perubahan terjemahan ini membuat kisah tentang kebangkitan Yesus direduksi, berkurang maknanya? Tidak sama sekali. Yesus bangkit, hidup. Para murid memberi baginya makanan dan dia memakan itu untuk membuktikan bahwa benar dia hidup, dia bangkit. Sebab sekali lagi, makan adalah aktivitas yang hanya bisa dilakukan oleh orang hidup. Tuhan Yesus meminta makanan dan dia makan. Dia meyakinkan para murid bahwa benar dia hidup, dia menang atas maut. Lalu Tuhan Yesus membuka pikiran mereka supaya mereka paham, mereka tahu dan ingat kembali apa yang telah dia katakan sebelumnya tentang penderitaan Mesias, tentang kematian dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, semua ini dikatakan kepada para murid supaya mereka tidak lagi ragu tetapi percaya dengan yakin dan sungguh-sungguh, supaya mereka tidak takut tetapi berani karena mereka meyakini perkataan Tuhan, supaya mereka bersaksi sehingga oleh iman dan kesaksian mereka orang lain menjadi percaya dan juga diselamatkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kesaksian ini pun disampaikan kepada kita jemaat Tuhan yang hidup di era milenial ini. Kesaksian tentang Kristus yang bangkit ini disampaikan kepada kita supaya jangan ada lagi orang yang ragu tentang kebangkitan Kristus. Supaya jangan ada lagi orang yang tidak percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia menang atas maut. Dia mati untuk menanggung dosa-dosa kita.
dan dia hidup memberi kita kemenangan, memberi kita kehidupan baru yang telah ditebus, supaya jangan ada lagi yang tidak percaya dan binasa. Tetapi setiap orang yang mendengar kesaksian ini hendaknya meyakini kesaksian firman Tuhan, kesaksian Alkitab yang dituliskan berdasarkan kesaksian para rasul, supaya setiap orang yang percaya menerima Kristus dan diselamatkan. Mengapa penting hal ini harus disampaikan oleh gereja? Sebab saudara-saudara, sejak awal kesaksian gereja selalu saja ada upaya untuk menyangkal kebangkitan Kristus. Mulai dari imam-imam yang waktu itu bilang pada para prajurit, bilang Jo bahwa mayat Yesus hilang, dicuri oleh murid-murid Yesus. Mulai dari taktik yang kuno dan sederhana ini, sampai pada upaya-upaya besar yang dilakukan untuk menggoyahkan iman orang percaya, untuk membungkam kesaksian gereja, untuk menyangkal apa yang tertulis dalam Alkitab. Tetapi bahkan sampai pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kesaksian gereja tidak bisa dibungkam. Para rasul yang hidup memberitakan Injil bahkan mempertaruhkan nyawa mereka. Kesaksian hidup mereka terus disampaikan bahwa benar Kristus bangkit, Tuhan kita hidup. Setiap orang yang percaya dan taat kepadanya menerima anugerah selamat. Setiap orang yang percaya kepadanya menikmati kehidupan baru yang telah ditebus. Setiap orang yang percaya dan taat kepadanya, baginya berlaku jaminan hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita melihat YouTube atau ada juga yang di TikTok, sekarang ini lagi rame ada seorang yang namanya Brian. Bukan Brian Tanot. Brian Tanot itu pendeta di Maumbi. Bukan, namanya Brian Siawarta kalau saya tidak salah menyebut. Ia menyebut dirinya seorang pendeta yang mewakili kelompok yang namanya Kristen Progresif. Ia menyampaikan seperti ini, Tuhan itu terlalu baik. Tuhan terlalu baik, sebab itu mana mungkin menghukum orang baik hanya karena tidak percaya Yesus. Ia hendak mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Kalau ada orang yang berbuat baik tetapi tidak percaya Yesus, mana mungkin Tuhan yang baik itu menghukum? Bukankah orang baik itu telah melakukan kebaikan? Masa hanya karena tidak percaya Yesus lalu kemudian masuk neraka? Dia tidak percaya bahwa Tuhan yang baik itu menghukum orang baik hanya karena tidak percaya Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hal yang demikian mungkin terdengar Kristen bagi kita. Sebab betul Tuhan itu baik. Allah yang maha kasih itu telah datang untuk menebus hidup kita yang penuh dengan dosa. Betul Tuhan baik. Gereja menyampaikan itu dari masa ke masa. Tuhan itu baik, Allah itu penuh kasih. Tetapi ingatlah ini, Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, ini kesaksian Alkitab, firman Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Matius pasal 10 ayat 33 menegaskan, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tuhan kita baik, Dia penuh kasih. Sebab itu Dia datang untuk memberi anugerah selamat kepada kita. Yesus Kristus adalah Allah yang baik itu, yang datang untuk memberi hidup baru kepada kita. Keselamatan hanya terjadi di dalam Yesus Kristus. Tidak ada satupun perbuatan baik manusia yang mampu menyelamatkan manusia, tidak ada. Tidak ada orang yang mampu hidup berbuat baik dengan mempertahankan semua kebaikannya jika dia di luar Tuhan. Tidak ada. Manusia tidak bisa selamat hanya karena kemampuannya berbuat baik. Keselamatan adalah inisiatif Allah. Keselamatan adalah tindakan Tuhan. Tidak ada upaya manusia di dalamnya. Tuhan yang berinisiatif untuk datang ke dunia, menjadi manusia, mengambil rupa manusia yang hina.
dan menanggung semua kutuk dosa kita. Oleh inisiatif Allah, oleh pengorbanannya, oleh kasih karunia-Nya. Dia yang menjadi manusia itu dalam diri Yesus Kristus memberi kita hidup. Karena itu tidak ada nama lain di kolong langit ini yang diberikan kepadanya, supaya olehnya diselamatkan, tidak ada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ada begitu banyak trik-trik modern yang seolah-olah terdengar Kristen, tetapi dia tidak berdasar pada kesaksian Alkitab. Dia tidak menunjukkan kebenaran di dalam Kristus. Maka berhati-hatilah kita saat mendengar pengajaran-pengajaran. Ada banyak hal-hal yang disampaikan terdengar begitu humanis, menyentuh perasaan, tetapi sesungguhnya tidak berdasar pada kesaksian Alkitab. Jika itu tidak berdasar pada kesaksian firman Tuhan dalam Alkitab, maka sesungguhnya penyesatan sedang terjadi. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan pagi hari ini. Ketika Tuhan Yesus datang kepada para murid untuk meneguhkan iman mereka, meyakinkan mereka tentang kematian dan kebangkitannya, tentang hidup baru yang Dia beri, maka di sana kita belajar supaya sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang percaya kepada Kristus, kita perlu mempercayai Allah tanpa ragu, berpegang teguh pada kesaksian Alkitab tanpa mempertanyakannya berdasarkan logika manusia kita. Para murid tidak paham apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Mereka bahkan tidak mengerti kalau sebelumnya Tuhan Yesus telah mengatakan bahwa Dia akan mati, bahwa Mesias akan menderita, mati, dan kemudian bangkit pada hari ketiga. Mereka tidak tahu itu padahal telah disampaikan. Mereka baru paham setelah Tuhan membukakan pikiran mereka, baru memahaminya. Dari sini kita belajar Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak bisa memahami Tuhan dengan keterbatasan logika kita. Kita tidak bisa menyelami pikiran Allah dengan kemampuan kita yang terbatas. Sekalipun mungkin kita belajar teologi, kita doktor teologi, kita punya pengalaman-pengalaman dalam hal berdebat tentang teologi, tetapi kita tidak akan mampu menyelami pikiran Tuhan. Kita tidak akan mampu tahu maksud Tuhan jika Allah tidak membuka pikiran kita untuk memahami apa yang Ia maksudkan. Para murid baru paham setelah Tuhan buka pikiran mereka. Maka dari sini kita belajar untuk dapat mengenal Tuhan, memahami apa yang Tuhan mau. Kita perlu melibatkan Tuhan dalam proses belajar firman. Kita perlu melibatkan Tuhan dalam proses belajar firman. Maka berdoalah sebelum belajar firman. Berdoalah sebelum merenungkan firman. Jangan hanya sekedar ingin menangkap kata-kata yang bagus, yang cocok dengan perasaan atau keadaan hidup. Bukan. Tetapi minta supaya Tuhan membuka pikiran kita, supaya kita mengerti apa yang Tuhan maksudkan terhadap hidup kita. Supaya kita paham. Kita perlu melibatkan Tuhan dalam proses belajar tentang Tuhan. Maka setiap kali kita berdoa, minta Tuhan mengaruniakan kepada kita hikmat untuk mengerti apa yang Dia maksud dalam Alkitab, untuk menolong kita belajar firman-Nya, sehingga kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sekedar belajar Alkitab tanpa tuntunan Roh Kudus untuk mengerti dan menjadi pelaku firman yang setia, justru hanya akan membawa kita pada kesia-siaan. Orang yang belajar firman tidak boleh berakhir sekedar pada kemampuan berteologi, bicara tentang ayat demi ayat, bicara tentang apa kesaksian Alkitab semata. Orang yang belajar firman, yang meyakini Kristus, harus berujung pada kemampuan mempraktekkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab. Kemampuan melakukan, kecakapan untuk mengerjakan. Sehingga orang Kristen tidak boleh hanya sekedar tahu ayat-ayat firman, tidak boleh hanya punya kemampuan berdebat tentang hal-hal teologi, tidak boleh. Orang Kristen harus punya kemampuan paham firman dan tahu melakukan dalam hidup setiap hari.
Kita tidak boleh sekedar tahu bahwa Tuhan bilang mesti rendah hati, tidak boleh sombong, tidak boleh sekedar tahu, tapi harus mampu menunjukkan kehidupan yang tidak sombong dan rendah hati. Orang Kristen tidak boleh sekedar tahu, Tuhan bilang jangan menyimpan dendam, tapi harus mengampuni, tidak boleh sekedar tahu, tapi dia harus menunjukkan dalam praktek hidupnya yang tidak mendendam, tetapi yang murah hati untuk mengampuni. Orang Kristen tidak boleh hanya sekedar tahu Tuhan mau kita memberi, membantu orang lain, hidup berdiakonia. Tetapi dia harus menunjukkan dalam praktek hidupnya kepekaan untuk mengasihi yang berkekurangan dan kerelaan untuk mengulurkan tangan bagi mereka yang membutuhkan. Orang Kristen tidak boleh hanya sekedar cakap bicara tentang siapa Tuhan, bahwa Tuhan itu penolong, Tuhan itu pengasih, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu sanggup mengadakan mujizat. Tapi dia harus mampu menunjukkan dalam hidupnya yang tidak khawatir di masa-masa kesukaran, yang tidak takut ketika ada di keadaan-keadaan penuh pergumulan, yang tidak kehilangan harapan di tengah duka cita dan kesesakan. Sebab dia akan tetap bersuka cita dalam pengharapan, dia bertekun dalam doa, dan dia sabar di tengah kesesakan-kesesakan hidup. Dia menunjukkan praktek-praktek hidup yang melakukan kehendak Tuhan. Orang Kristen akan bersaksi dengan sikap hidupnya untuk menunjukkan imannya kepada Tuhan. Sebab Alkitab katakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebab itu penting sekali bagi kita meminta hikmat Tuhan, supaya kita belajar firman, kita mengerti, dan oleh kuat kuasa Roh Kudus kita ditolong untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dengan cara yang demikian, kita hadir untuk menjadi saksi dalam hidup bersama orang lain. Orang Kristen harus minta Tuhan membaharui hidupnya dengan firman yang dia pelajari. Tuhan baharui hidup saya, supaya saya belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan bukan sekedar punya ayat-ayat emas, tetapi benar-benar menunjukkan praktek hidup yang taat pada kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari perhatikan sikap para murid ketika mereka tahu bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup, Sang Guru itu telah memberi bagi mereka hidup yang baru. Pikiran mereka dibukakan dan mereka memahami apa yang Tuhan maksudkan. Maka Alkitab menyaksikan bagaimana para murid ini kemudian hadir menjadi rasul yang mampu menyampaikan berita tentang kebangkitan Yesus dengan yakin, dengan berani, dengan bersungguh-sungguh, bahkan dengan mempertaruhkan nyawa. Mereka memberitakan kebenaran firman itu tanpa takut. Maka bagian ini juga menjadi pesan untuk kita semua. Jangan takut untuk menunjukkan identitas diri kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Jangan takut untuk menunjukkan siapa kita, orang Kristen, orang percaya yang sungguh-sungguh hidup di dalam Yesus. Sebab firman Tuhan menjamin bagi kita, ketika kita setia dan taat, ketika kita memberitakan firman dalam segala keadaan, Tuhan akan menyertai kita. Firman Tuhan dalam Injil Matius bilang begini, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Tuhan menyertai para murid di masa lalu, Dia menyertai kita di masa kini. Dia menyertai perjalanan hidup gerejanya. Maka kita harus dengan berani menunjukkan identitas diri kita sebagai orang Kristen. Identitas diri kita bukan hanya sekedar tercatat di KTP. Oh, nama A, agama Kristen. Bukan itu yang dimaksudkan dengan identitas diri. Identitas diri kita sebagai orang Kristen nampak dalam perilaku hidup sehari-hari. Orang Kristen yang menunjukkan siapa Tuhan. Orang Kristen yang menunjukkan siapa Allah itu. Sehingga kalau kita bicara tentang Tuhan yang penuh kasih, maka kekristenan dalam hidup kita harus kita nampakkan dengan perilaku-perilaku hidup yang penuh kasih. Kalau kita bicara tentang Allah yang penuh kuasa, maha besar, pencipta langit dan bumi, maka dalam kekristenan kita akan menunjukkan cara-cara hidup yang tidak khawatir terhadap masa depan, tidak khawatir terhadap hidup hari ini,
Kita menjadi orang-orang yang percaya diri karena kita percaya pada penyelamatan Tuhan. Saya membaca ada satu kalimat yang begitu baik menurut saya. Ada ungkapan bilang begini, kita tidak perlu khawatir menghadapi hidup, sebab Tuhan yang memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan yang sama menyertai kita dan memberkati kita di hari ini. Orang Kristen yang percaya bahwa Allah itu Maha Kasih dan mengampuni dosa, maka dia akan menunjukkan dalam praktek hidupnya, meninggalkan masa lalunya dan bangkit hidup menjadi manusia baru. Orang Kristen yang percaya bahwa Allah membaharui hidup setiap pribadi supaya semua orang diselamatkan, maka dia juga akan menunjukkan keyakinan itu dalam tindakannya, memberi kesempatan kepada orang lain dengan memberi maaf kepada yang bersalah. Kita akan menunjukkan siapa Tuhan kita dalam praktek hidup yang nyata. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bicara tentang Allah yang besar dan hebat, yang membelah laut bagi Musa, yang memberi makan 5.000 orang, yang membangkitkan orang mati, tapi kemudian kita hidup dalam kekhawatiran karena sedang ada dalam masalah. Kita hidup dalam ketakutan, kita hidup dengan hati yang penuh dengan kecemasan. Kita orang-orang yang tawar hati menghadapi gumul. Padahal kita bicara tentang Tuhan yang hebat. Jangan sampai kita bicara tentang Allah yang Maha Kasih, yang mati untuk kita, tapi kita mendendam, tidak mau mengampuni. Kita menjadi orang-orang yang menyimpan kegetiran dan kepahitan dalam hidup. Jangan sampai kita bicara tentang Allah yang penuh kasih, lemah lembut, tapi kita orang-orang Kristen yang hidup dalam kekerasan hati. Orang-orang yang tidak mau ditegur, tidak mau dibentuk. Maka sesungguhnya kekristenan kita hanya sampai pada pengetahuan semata. Kita tidak menunjukkan kehidupan yang belajar firman. Bapak Ibu Saudara-saudara, membaca dan merenungkan tentang karya Allah yang menebus hidup, yang mati dan bangkit bagi kita. Tuhan Yesus yang menampakkan dirinya kepada para murid ini, mengajarkan kepada kita semua bahwa Tuhan bangkit, Tuhan hidup, kita dipercaya menjadi saksi. Maka mari bersaksi tentang Tuhan dalam perilaku hidup setiap hari. Tidak semua orang jadi pendeta, tidak. Tapi semua orang adalah saksi Tuhan. Tidak semuanya penatua dan diaken, tidak semua jadi UPK, tapi semua orang adalah saksi Tuhan. Dari anak-anak sampai orang tua lanjut usia, selama kita hidup, kita adalah orang-orang yang harus bersaksi tentang Tuhan. Entah keadaan sedang baik atau keadaan sedang bergumul dan berduka, kita orang-orang yang dipilih Tuhan untuk dipakainya bersaksi tentang Tuhan dalam semua keadaan. Karena itu firman Tuhan bilang, baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah firman. Tuhan menolong kita. Amin.